سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Rasulullah SAW ketika bertemu Lailatul Qadar. Bagaimana sebenarnya Lailatul Qadar itu dan apa yang dirasakan ketika bertemu malam kemuliaan itu? Berikut ini kisah baginda Rasulullah SAW ketika bertemu Lailatul Qadar. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kalian semua tonton terus video ini sampai akhir agar kalian semua tidak sesat. Keinginan mendapatkan berkah Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Apalagi fadilahnya serta dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Ini 1000 bulan. Rasulullah SAW sendiri menyeru umatnya menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari. Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Berikut adalah pengalaman Rasulullah SAW saat bertemu Lailatul Qadar. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk berduduk iktikaf semalam suntuk pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah berdiri sholat, para sahabat juga menunaikan sholat. Ketika beliau menengadahkan tangannya untuk berdoa, para sahabat pun serempak mengamininya. Saat itu langit mendung, tidak berbintang. Angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut, malam itu adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Di saat Rasulullah SAW dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ia bermaksud ingin berteduh lari dari shaf. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk, tidak bergerak. Air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berada di dalam masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak, seolah-olah beliau sedang asik masuk ke dalam suatu alam yang merupakan segala-galanya. Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam keindahan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahan yang beliau saksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya. Beliau terpaku lama sekali di dalam sujudnya. Beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan. Rasulullah SAW baru mengangkat kepala dan mengakhiri sholatnya ketika hujan berhenti. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah SAW. Namun beliau pun mencegahnya dan berkata, "Wahai Anas, janganlah engkau mengambilkan sesuatu untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya."
Dalam riwayat lain diceritakan Rasulullah SAW bertemu Lailatul Qadar pada malam ke-21, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Muwatta hadis nomor 701 oleh Imam Malik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya dia berkata, Rasulullah SAW beriktikaf pada puluhan yang kedua dari bulan Ramadan. Pada suatu tahun setelah beliau sampai pada malam 21 yang seharusnya beliau keluar dari iktikaf pada pagi harinya, beliau berkata, "Barang siapa turut beriktikaf bersamaku, hendaklah beriktikaf pada puluhan yang terakhir. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku malam Al-Qadar. Kemudian aku dijadikan lupa. Aku bersujud pada paginya di air dan tanah. Karena itu carilah dia di 10 akhir. Carilah dia di tiap-tiap malam yang ganjil." Berkata Abu Sa'id, maka turunlah hujan pada malam itu, sedangkan masjid diatapi dengan daun kurma dan meneteslah air ke lantai. Kedua mataku melihat Rasulullah SAW kembali dari masjid, sedangkan pada dahinya nampak bekas air dan tanah, yaitu pada malam 21 itu. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa banyak rahasia dan hikmah di balik malam 1000 bulan. Semoga malam yang tersisa di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi kisah Rasulullah SAW ketika bertemu Lailatul Qadar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan Ramadan ini, di setiap malamnya yang tersisa di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang suci ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa buth